Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biada'il amanah wa nahana 'anil khiyanah. Wassalatu wassalamu ala man addal amanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga, Indonesia sedang mengalami keresahan yang amat sangat. Bangsa yang usianya semakin tua ini masih harus terus bergelut dengan berbagai macam problema yang belum terselesaikan. Hutang luar negeri yang tak kunjung lunas, pelaku korupsi yang tak kenal puas, hukum yang menindas, biaya pendidikan yang memeras, kerusakan lingkungan hidup yang membuat bencana alam semakin ganas. Bahkan lebih dari itu yang lebih parah hadirin, pembangunan terhambat, ekonomi tersendat, pendidikan tersumbat, rakyat semakin melarat, hukum semakin sekarat karena tidak mampu menjerat biang penjahat yang dikutuk dan dilaknat. Apa yang terjadi dengan bangsa yang besar ini? Apa yang terjadi dengan penduduk muslim terbesar ini? Jawabannya adalah karena sebagian dari pemimpin-pemimpin kita saat ini sedang kehilangan akhlakul karimah. Mungkinkah berdirinya cita-cita kita akan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai jika kita tidak memiliki pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah? Jawabannya impossible, tidak mungkin alias mustahil. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang kepemimpinan di Indonesia sungguh aneh tapi nyata. Berawal dari tukang tambal ban tiba-tiba menjadi anggota dewan, bermodalkan tim sukses dan pergaulan seorang preman mendapatkan jabatan. Kehadiran mereka sebagai seorang pemimpin bagaikan disulap begitu saja, tanpa ilmu dan pengalaman, bahkan jauh dari Al-Quran. Para investor menjadi dekingan, money politik dan pencitraan menjadi andalan. Bahkan hadirin, besarnya kos politik yang harus dikeluarkan mengakibatkan jabatan bagaikan dagangan. Semakin besar modal yang dikeluarkan, maka semakin besar pula untung yang harus didapatkan. Situs resmi KPK melaporkan korupsi para pejabat malah makin meningkat 2 kali lipat dari tahun yang lewat. Terbukti lebih banyak pemimpin-pemimpin kita hari ini yang hidup berpoya-poya daripada hidup sederhana. Lebih banyak pemimpin-pemimpin kita yang pamer harta daripada tampil apa adanya. Dan lebih banyak pemimpin-pemimpin kita hari ini yang dimabuk wanita daripada setia mengurus bangsa. Pantas hadirin kalau bangsa Indonesia semakin terpuruk dan sengsara. Jujur kita akui hadirin bahwa kepemimpinan kita saat ini sedang dilanda krisis moral. Lalu hadirin, figur kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini? Jawabannya adalah tentu figur kepemimpinan dengan karakteristik kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar inilah hadirin, tergugah hati saya untuk menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran dengan judul Amanah Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Quran, dengan landasan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila engkau menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah adalah yang memberi pelajaran terbaik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah yang Maha agung. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang dimuliakan Allah, ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang yang mampu menjadi pemimpin bangsa, yakni orang yang mampu menjaga amanah kepemimpinan. Sebab amanah kepemimpinan bukan karena garis keturunan, bukan karena hubungan kekerabatan, bukan pula karena hubungan kekeluargaan. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 2 halaman 481 menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk menunaikan amanah dan memerintahkan kita untuk menetapkan hukum secara adil. Oleh karenanya, hadirin, antara amanah dan keadilan sama-sama keduanya harus ditunaikan dan dilaksanakan tanpa melihat perbedaan agama, keturunan maupun ras. Menurut Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi MA, ada 5 kriteria pemimpin sukses dalam Islam, dan inilah yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khiyaru a'immatukumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin adalah orang yang kamu cintai dan mencintai kamu. Yang kedua adalah pemimpin yang jujur dan amanah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fa idza tuyi'atil amanah fantaziris sa'ah. Jika amanah disia-siakan, maka tunggu saja kehancurannya. Yang ketiga adalah pemimpin yang bertanggung jawab, bahwa semua kepemimpinan kita, bahkan apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita sebagai seorang ASN, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan yang keempat adalah pemimpin yang ahli dan cerdas. Sebab menyerahkan kepercayaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka ini sebuah pertanda sebuah kehancuran. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, idza wusidal amru ila ghairihi fantaziris sa'ah. Jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Dan yang kelima adalah pemimpin yang mampu menampung aspirasi rakyat atau bawahannya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sejenak setelah dilantik menjadi khalifah kaum muslimin. Beliau mendapatkan kritikan dari rakyatnya bahwa apabila engkau benar wahai khalifah, aku akan mentaatimu, tapi jika engkau menyimpang, maka pedang ini yang akan meluruskannya. Amirul Mukminin pun tersenyum bangga dengan kritikan dari rakyatnya. Dewan Hakim yang dirahmati Allah, hadirin yang dimuliakan Allah,
Inilah dia kelima kriteria pemimpin sukses dalam Islam yang harus kita tiru dan kita teladani, khususnya di kalangan kita para ASN. Jika kelima kriteria ini sudah dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita saat ini, khususnya para pemimpin di kalangan ASN, maka kita yakin dan percaya bumi Indonesia akan selamat, penduduknya terhormat karena memiliki jiwa-jiwa yang kuat dan bermartabat, dan kita akan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangkit, dan terbebas dari keterpurukan. Namun sebaliknya hadirin, jika kita melihat sejarah, Jerman hancur karena kekejaman Hitler, Rumania binasa karena kebejatan Nicolas Ceausescu, dan Uni Soviet macet karena kekejaman Mikhail Gorbachev. Hadirin, bumi Indonesia pun akan bisa sengsara, bumi Indonesia pun akan bisa merana jika kepemimpinan kita saat ini dipegang oleh kaum-kaum penikmat rakyat jelata yang mereka hanya mementingkan kursi dan jabatan semata. Betul hadirin? Dengan demikian hadirin, jika kita ingin membawa bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukannya, maka wahai Bapak Ibu yang hadir pada hari ini di sini, wahai Bapak Ibu yang sedang duduk di singgasana, janganlah hidup berpoya-poya, hiasi diri dengan akhlak yang mulia agar senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang dimuliakan Allah, dari uraian tadi dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa kepemimpinan di Indonesia saat ini sedang dilanda krisis moral yang sangat serius, ditandai oleh praktek korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan minimnya integritas para pemimpin. Oleh karenanya hadirin, dalam konteks ini diperlukan figur pemimpin-pemimpin yang mampu melaksanakan amanah dengan baik sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan hadirin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.